Untuk narasumber ketiga akan disampaikan oleh beliau Dr. Muallimin Muhammad Syahid dari USIM Malaysia. Saya akan membacakan terlebih dahulu CV beliau. Beliau lulusan PhD Fikih dan Usul Fiqh Universitas Islam Antarabangsa Malaysia. Sebagaimana kita tahu bahwasanya tadi sudah dijelaskan filantropi di Indonesia khususnya lembaganya ada Basnas ya, itu untuk Basnas, kemudian ada BWI untuk Badan Wakaf Indonesia. Dan bagaimana bentuk filantropi Islam di Malaysia? Nah, ini beliau dari USIM ya. Kita juga sudah menjalin kerjasama dengan USIM cukup baik ya. Pada sore hari ini beliau akan memaparkan terkait filantropi Islam di Malaysia. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Pertama sekali saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Aska selaku moderator untuk forum webinar pada hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Rektor Unsik, Bapak Dekan, kemudian kedua pembicara tadi Pak Dr. Mahfud dan juga Pak Yasir Arafat, para dosen, para mahasiswa dan semua hadirin yang hadir pada webinar petang ini. Alhamdulillah. Pertama sekali saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Unsik khususnya yang berkenan mengundang saya untuk bersama-sama dalam kolaborasi seminar yang dianjurkan pada hari ini. Alhamdulillah seperti yang disebutkan tadi, USIM dan Unsik sudah menjalin kerjasama yang agak baik beberapa tahun yang lalu. Dan mungkin hari ini adalah satu dari banyak program kolaborasi yang dianjurkan yang diadakan oleh Unsik ataupun USIM sendiri. Dan alhamdulillah sebelum itu saya perkenalkan secara ringkas, saya Muallimin Muhammad Syahid, dosen di Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Dan alhamdulillah pada 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah, delegasi dari Unsik, salah satu delegasi adalah tim dari Fakultas Syariah dan Hukum Unsik telah sampai ke fakultas kami, Fakultas Syariah dan Undang, dan beberapa program dijalankan pada waktu itu. Dan alhamdulillah ini adalah salah satu kesinambungan dari kerjasama akademik, mudah-mudahan bisa diteruskan lagi pada masa yang akan datang. Jadi pada kesempatan petang ini yang mungkin agak terbatas waktunya, dalam masa 10 sehingga 15 menit, saya diminta untuk menjelaskan tentang filantropi Islam di Malaysia. Jadi saya akan coba untuk memberikan sedikit pengalaman yang saya panggil sebagai best practice filantropi Islam di Malaysia, yang di sini saya akan menerangkan berkaitan dengan apa praktek dan pelaksanaan filantropi di Malaysia, yang alhamdulillah tadi kita telah dicerahkan oleh Pak Dr. Mahfud dari segi teori filantropi itu bagaimana dari segi definisi dan juga dasarnya di dalam Quran dan Sunnah, secara teori yang agak mendalam tadi berkenaan dengan filantropi Islam. Jadi untuk bagian saya akan menyentuh untuk bagian yang prakteknya atau pelaksanaan filantropi Islam khususnya di Malaysia. Kalau di Indonesia alhamdulillah seperti disebut tadi ada organisasi atau institusi yang mengurus tentang zakat seperti Basnas dan juga mengurusi tentang wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia ya, BWI. Di Malaysia akan saya jelaskan apa fenomena atau best practice, praktek, amalan dan juga aktivitas yang merupakan terjemah dari filantropi Islam itu sendiri. Jadi kalau kita semuanya sudah mengetahui bahwasanya Islam itu telah memperkenalkan arti dan pelaksanaan filantropi
jauh sebelum Barat mengenalkan filantropi mengikut definisi mereka. Jadi kita kenal sebenarnya bukan hanya zakat dan wakaf saja yang termasuk dalam filantropi Islam itu, tetapi ada banyak istilah, ada banyak aktivitas yang masuk dalam kategori filantropi Islam. Yang termasuk dalam Islam ada istilah al-bir, al-khair, al-ihsan, dan juga misalnya jiswaf sendiri, zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah, dan sebagainya. Islam sudah ada, di Quran dan Sunnah sudah lengkap, dan juga ini merupakan satu kelebihan sebenarnya kalau kita berbicara tentang filantropi antara Islam dengan Barat, jauh sekali. Karena filantropi Islam bukan hanya hablum minan nas seperti yang dipraktekkan oleh Barat, tetapi kita ada hablum minallah dan hablum minan nas. Karena Islam itu agama rahmat untuk seluruh alam, maka konsekuensinya kesejahteraan harus untuk semua, kesamarataan dan pembangunan dan sosioekonomi, memberantas kemiskinan dan keadilan untuk semuanya. Untuk di Malaysia, para hadirin sekalian, saya bisa menjelaskan secara ringkas berkaitan dengan filantropi di Malaysia. Yang pertama saya bisa bagikan menjadi dua, yang tidak berstruktur atau tidak terorganisasi, dan yang kedua adalah praktek filantropi di Malaysia yang berstruktur atau terorganisasi. Perinciannya adalah, jadi untuk yang tidak berstruktur ini, mungkin di semua negara Islam, bahkan mungkin di Indonesia, mungkin hampir sama seperti yang di Malaysia, kebaikan atau ihsan atau albir atau istilah yang lain yang lebih populer disilakan sebagai kedermawanan. Jadi filantropi itu sebenarnya kedermawanan. Itu sudah ada untuk seorang muslim sebagai tanggung jawab agama, baik terhadap manusia maupun terhadap Sang Pencipta, yang saya sebut tadi hablum minallah dan hablum minan nas. Bentuknya bermacam-macam yang tidak berstruktur. Di Indonesia kita lihat apalagi Ramadan ini, syahrul khair, syahrul rahmah, syahrul barakah, syahrul ihsan, semua orang mudah untuk melakukan amalan-amalan atau kerja praktek-praktek filantropi ini, khususnya berkaitan dengan sedekah. Jadi praktek yang di Malaysia hampir sama dengan di mana-mana tempat, karena didasarkan oleh tanggung jawab sebagai seorang muslim untuk berbuat baik kepada sama. Jadi mungkin secara ringkas, sekilas saja, praktek keseharian yang tidak terorganisasi ini, filantropi Islam di Malaysia, ketika Ramadan ada iftar jama'i, ketika Idul Fitri ada jamuan rumah terbuka, ada baik Idul Fitri maupun perayaan Islam yang lainnya. Kemudian ada misalnya setiap Jumat, kalau di Malaysia itu prakteknya setiap Jumat, setiap masjid itu ada jamuan. Jadi untuk orang-orang jamaah yang datang ke masjid, mereka bisa makan, minum di situ secara gratis. Kemudian mungkin sumbangan fakir miskin untuk warga surau, masjid dan sekitarnya, sumbangan masyarakat untuk tetangga yang dilanda musibah, kematian, dan juga yang kita sering jumpai di Malaysia, ada beberapa masjid yang menyediakan counter sembako gratis di masing-masing untuk warga yang memerlukan. Jadi bagi mereka yang memerlukan sembako bisa datang ke masjid itu dan mengambil tanpa mendaftar, tanpa ada yang menjaga, mengambil sendiri. Jadi ini adalah yang praktek filantropi yang kita lihat di mana-mana, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Jadi yang di Malaysia seperti itu. Adapun yang berstruktur, yang kedua, yang berstruktur ini adalah institusi filantropi resmi pemerintah pusat Malaysia. Dia contohnya di Malaysia, kalau di Indonesia tadi ada Basnas dan BWI. Kalau di Malaysia, yang pusat itu ada satu badan atau satu jabatan yang dinamakan sebagai Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji atau Jauhar. Ini di bawah Perdana Menteri langsung. Satu institusi yang dikawal atau dinaungi oleh Perdana Menteri atau jabatan Perdana Menteri. Kemudian di bawah jabatan ini ada satu yayasan namanya Yayasan Wakaf Malaysia. Ini khusus menangani tentang wakaf. Ini yang resmi dari pemerintah pusat. Untuk pengetahuan semua, Malaysia berbeda dengan Indonesia karena Malaysia untuk urusan agama ini dikembalikan pengurusannya atau yang bertanggung jawab adalah setiap negeri atau setiap provinsi. Karena provinsi-provinsi ini mempunyai
raja. Dan raja inilah pemimpin agama di Malaysia. Jadi untuk urusan ziswaf, zakat, urusan keislaman yang berkaitan dengan Islam semuanya diserahkan kepada raja atau sultan di setiap negeri. Makanya nanti yang setiap negeri ini yang lebih banyak lagi institusi filantropi resmi pemerintah negeri, bukan pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat hanya satu ini saja, dan dia menguruskan beberapa badan di bawahnya, tetapi yang lebih banyak adalah institusi filantropi resmi pemerintah provinsi di Malaysia. Di setiap provinsi Malaysia ada 14 itu, yang dimulai dari Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kelantan, sampai Sarawak, Sabah, dan sebagainya, ada 14. Masing-masing mempunyai badan yang menguruskan ziswaf, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi setiap negeri ini menguruskan praktek filantropi dengan sangat terorganisasi, sangat terstruktur. Contohnya di Selangor ada lembaga zakat Selangor. Contohnya lagi di Negeri Sembilan, USIM adalah di Negeri Sembilan. Saya tinggal di Negeri Sembilan, di Kota Nilai namanya. Ada namanya Pusat Zakat Negeri Selangor, ada Perbadanan Wakaf Negeri Selangor, dan juga misalnya di Johor ada Wakaf Johor, ada Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah, ada Tabung Baitul Mal Negeri Sarawak, dan sebagainya. Ini semuanya adalah institusi yang mengawal, yang mengurus praktek-praktek filantropi resmi pemerintah provinsi di Malaysia. Jadi pemerintah pusat sangat dibantu, sangat diuntungkan dengan adanya pengurusan filantropi ini untuk kebaikan bersama, untuk membagikan rezeki, memberikan bantuan kepada yang memerlukan di setiap negeri yang sangat terstruktur, karena setiap negeri sudah memiliki institusi yang sangat rapi dan masing-masing mengumpulkan zakat yang tersentralisasi. Jadi zakat di sini, misalnya zakat fitrah misalnya atau zakat lainnya, hampir hampir tidak ada yang diberikan langsung kepada fakir miskin. Mereka membayar zakat fitrah atau zakat mal atau zakat yang lainnya, wakaf, semuanya diberikan kepada institusi zakat atau wakaf di setiap provinsi di Malaysia ini. Jadi sangat jarang langsung seperti itu fakir miskin. Karena di sini fakir miskin terdata dan masing-masing mempunyai akses dan diberikan bantuan setiap bulannya oleh Baitul Mal atau oleh institusi-institusi yang ada di pemerintah provinsi ini. Baik, ada pun institusi yang filantropi yang lain, yang organisasi non pemerintah sangat banyak sekali di Malaysia. Mungkin sebagai contohnya secara cepat ada MyCare, ada MyAqsa, Syria Care Malaysia, Aman Palestin yang ada di Malaysia, ada cabangnya di Indonesia, ada Serantau Muslim, Mercy Malaysia, Global Peace Malaysia, dan banyak yang lainnya. Okay. Ada satu fenomena filantropi yang non pemerintah ini ataupun NGO. Mungkin rekan-rekan di Indonesia ada yang kenal, karena ini adalah satu individu yang sangat terkenal di Malaysia, namanya Ustadz Ebit Liu. Nah, ini adalah contoh praktek filantropi yang sangat memberikan manfaat kepada masyarakat Malaysia secara keseluruhan. Di mana-mana ada masalah, ada kesusahan, beliau yang akan datang dulu. Bahkan sebelum lembaga zakat atau institusi pemerintah datang, dia ini sampai dulu. Beliau mendirikan satu pertumbuhan kasih umat Malaysia dan sangat terkenal. Mungkin hampir tidak ada orang Malaysia yang tidak kenal Ustadz Ebit Liu ini. Oke. Baik, jadi kemudian untuk pengalaman Malaysia dalam praktek filantropi yang agak terstruktur ini, saya ingin sharing tentang ada beberapa praktek yang mungkin di Indonesia sudah mulai, tapi di Malaysia sudah lama. Misalnya wakaf tunai di Malaysia. Wakaf tunai sangat populer. Sekarang ini dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, wakaf tunai bisa dilakukan dimanapun secara online. Dan wakaf tunai ini sudah sejak 2007 lagi dipopulerkan, dan sampai sekarang manfaatnya sangat bagus, karena ini adalah satu pandangan yang merupakan inovasi untuk mengembangkan lagi praktek filantropi berkaitan dengan wakaf. Jadi setiap orang, meskipun tidak mempunyai harta yang besar,
dia tidak punya tanah, tidak punya apa, misalnya tidak punya barang yang besar yang biasa diwakafkan itu, yang wakaf yang ghairu mangkul, yang tidak bisa dialihkan, maka sejak tahun 2007 itu fatwa dikeluarkan dan masyarakat bisa berwakaf serendah misalnya RM1 atau RM10 atau berapapun yang dia mampu. Ini wakaf tunai, sangat populer di Malaysia. Dan juga di Malaysia ada satu lagi pelaksanaan namanya wakaf korporasi. Mungkin di Indonesia masih dalam bentuk wacana dan mungkin sudah mulai ke arah sana. Ini wakaf korporasi ini adalah dia korporat atau perusahaan yang dijalankan secara wakaf, dan hasilnya itu akan diberikan kepada orang yang memerlukan. Kemudian hasil wakaf ini, hasil perusahaan ini berjalan atau berterusan, berkepanjangan, karena tidak dimiliki oleh individu, ia adalah wakaf. Jadi mungkin untuk rekan-rekan mahasiswa yang jurusan ekonomi syariah ekonomi misalnya, mungkin bisa berjinak-jinak lagi untuk membaca tentang wakaf korporasi ini. Karena ini adalah satu inovasi dan di Malaysia sudah dimulai, sudah sejak beberapa tahun yang lalu. Khususnya ada satu nama yang agak terkenal di bawah Johor Corporation, ada satu An-Nur Corporation Berhad, dia adalah wakaf korporasi yang sudah mulai dan memiliki aset yang sangat banyak, semuanya adalah wakaf. Kemudian juga ada Auqaf di negeri Selangor. Ini adalah sebagian dari wakaf korporasi. Adapun misalnya di Malaysia yang lain, praktek-praktek filantropi yang lain, ada wacana ke arah universiti wakaf. Kemudian di setiap kampus ada badan zakat dan wakaf. Kemudian ada di Malaysia misalnya untuk masyarakat yang merasa mempunyai harta yang tidak patuh syariah atau harta yang haram, istilahnya tidak patuh syariah yang haram, bisa dilupuskan, dibuang dengan cara diserahkan ke Baitul Mal atau ke institusi zakat dan wakaf di setiap negeri. Kemudian di Malaysia setiap negeri sudah sangat lama mempraktekkan beasiswa ke luar negeri untuk mahasiswa yang akan pergi ke Timur Tengah atau ke luar negeri yang lainnya menyambung S1, S2, bahkan S3 dibiayai dengan zakat ini. Kemudian ada lagi praktek mengurangi pajak atau cukai dengan membayar zakat. Ketika dia membayar zakat, maka dikurangi atau bahkan dibebaskan membayar cukai. Di Malaysia ada istilahnya setiap penghasilan ada cukainya, tetapi diberi pilihan masyarakat, mau diambil sebagai cukai atau mau dibayarkan sebagai zakat. Nah itu ikut kita. Contohnya setiap yang mempunyai misalnya pemerintah, kantor-kantor pemerintah, pegawai negeri dan sebagainya, mereka diberi peluang itu. Mau diambil sebagai cukai atau dibayarkan sebagai zakat. Nah, jadi ada pilihan di situ. Kemudian zakat pendapatan, zakat profesi, ini bisa langsung dipotong dari gaji bulanan, dan zakat pendapatan ini untuk pengetahuan semuanya, di Malaysia merupakan penyumbang terbanyak pengumpulan zakat setiap tahun. Paling banyak zakat yang dikumpulkan oleh negeri adalah negeri Selangor yang hampir 850 juta ringgit. Dan sebagian besarnya adalah dari zakat pendapatan atau zakat profesi yang dipotong langsung dari gaji bulanan. Kemudian ada lagi misalnya ini yang sebagai sharing yang terakhir, di Malaysia, mungkin di Indonesia ini agak baru. Di beberapa negeri, kalau nggak salah 3 atau 2 negeri, salah satunya adalah negeri Selangor, memutuskan bahwa golongan yang terbelenggu dengan gaya hidup songsang atau tidak normal, seperti lesbian, gay, waria, dan pelacur, atau yang singkatannya adalah LGBT, merupakan di antara penerima bantuan zakat ar-riqab di Provinsi Negeri Selangor. Ini fatwa atau ini adalah ketentuan yang dilaksanakan di Negeri Selangor. Jadi Negeri Selangor adalah di antara sedikit negeri atau provinsi di Malaysia yang mengamalkan ar-riqab. Ar-riqab ini tawanan, kalau ikut 8 asnaf itu, tawanan ini orang dibelenggu. Jadi tafsirnya dipanjangkan, di-extend untuk memberikan zakat bagi orang-orang yang terbelenggu hidupnya
karena gaya hidup yang tidak normal ini. Jadi mereka mendapat zakat. Zakat ar-riqab, satu golongan asnaf yang diberikan bagian untuk zakat ini. Jadi mereka adalah termasuk asnaf thamaniyah untuk negeri Selangor. Dan ada satu lagi Pulau Pinang kalau tidak salah. Tapi ini belum populer, belum diikuti oleh provinsi-provinsi yang lain. Ini baru ijtihad, baru inovasi yang dimulai oleh negeri Selangor. Jadi ini sangat bagus. Mungkin ada sebagian masyarakat yang keliru atau bingung atau mungkin salah paham. Maksudnya bagaimana? Masa misalnya gay, pelacur, LGBT ini dapat zakat? Sebenarnya bukan langsung diberikan kepada mereka, tetapi maksudnya adalah mereka dibantu Bapak untuk keluar dari belenggu ini supaya mereka tobat, supaya mereka bisa diselamatkan dari masalah ini dengan cara zakat diberikan kepada institusi-institusi NGO yang mengadakan program-program untuk mengentaskan mereka dari belenggu LGBT ini. Nah, jadi ini mungkin yang boleh saya berikan. Saya sudah mendapatkan warning tadi dari moderator. Di antara praktek filantropi di Malaysia yang mungkin bisa diambil pengalaman dan dijadikan sebagai rujukan untuk menambah baik lagi pelaksanaan filantropi, dan Malaysia masih berusaha untuk membentuk sistem filantropi ini yang terstruktur, terorganisasi supaya manfaatnya bisa diberikan, bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, karena ini adalah untuk upaya usaha yang berterusan atau upaya yang berkepanjangan. Jadi mungkin ini dulu Bu Aska yang boleh saya sampaikan, saya ringkas karena waktu yang mendesak, jadi kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Mu'allimin yang sudah sangat jelas, ringkas dan detail memaparkan tentang praktek filantropi di Malaysia. Satu hal yang tadi menjadi catatan menarik ya, ini sudah ada fatwa zakat bagi LGBT ya. Ini menjadi sebuah inovasi nih, dan dari aspek akademik mungkin bisa kita kaji bersama.